Om Swastiastu, Sultan Bali. Pagi-pagi saya mengabarkan dari Klecung lagi, Desa Tegal Mengkep, Semadeg Timur, Tabanan, Bali. Dan pagi-pagi ini udah ada helikopter yang menjemput tamu mungkin ya di helipad di daerah Villa Ketapang sana. Nanti kita akan lihat lagi, dan ini proyek dari dana desa Tegal Mengkep sudah sampai di depan rumah orang tua saya. Jadi pada hari ini Sabtu tanggal 8 Juni 2024 ya, di belakang saya sana itu adalah Villa Ketapang, dan helipadnya ada di, wah nggak kelihatan ya kalau di sini, nanti saya perjelas lagi ya. Mudah-mudahan, wah saya sedih ini menceritakan, mudah-mudahan hijaunya persawahan ini bukan hanya akan menjadi sejarah saja, karena akan dibangun bangunan-bangunan, siapa tahu nanti ya, karena saya juga tinggal di Denpasar, jadi tidak terlalu update lah berita terbaru di kampung ini. Tapi yang saya dengar, bos-bos besar sudah banyak yang turun dari helikopter ya maksudnya, dan mobil-mobil juga sudah banyak. Oh, itu ada yang keluar lagi di depan rumah orang tua saya juga, tadi ada parkir mobil bagus, Innova dan Alphard juga. Ini nggak kelihatan ya karena jauh, nanti saya perjelas lagi. Itu katanya akan ada proyek, tapi untuk sekarang mungkin ya masih pembebasan lahan, mungkin pengurusan lahan ya kalau tidak salah. Ya mudah-mudahan saja dari video ini nanti bisa dikenang betapa hijaunya Klecung sebelum ada bangunan-bangunan beton. Ya itulah mobil-mobil yang sudah menjemput pulang mungkin ya. Karena tadi saya dengar driver-driver yang menginap di rumah orang tua saya, kemungkinan beberapa hari lagi mereka sudah balik ke negaranya. Karena ini sudah dari beberapa minggu lalu, kegiatan mereka sibuk mungkin meeting ya atau apa. Jadi sekarang lumayan ramai pagi ini. Wah ini juga Pak, Pak. Ya ini supir yang menginap di rumah orang tua saya sudah menjemput mungkin ya ke ujung sana. Jadi villa-villa ada di sepanjang pantai Klecung di pinggirnya. Ada kembang desa, ada Villa Ketapang di sana, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Helipadnya ada di sini, ada yang masang penyor itu ya. Ya, penyor dan kober-kober. Yaitu penyornya. Ini sekolah Torre Vieja ada di sebelah kanannya. Kalau ini sekolahan ya, bukan villa. Saya dengar sampai dikontrak sampai ke timur sini. Karena wilayah di pinggir pantai bagi petani itu kurang produktif karena airnya susah, banyak lahan kering juga, dan sekarang dikontrak katanya sama bos-bos itu. Dan ini bapak-bapak petani, bukan petani asli ya, mungkin ini semeton kita yang dari Pulau Jawa akan memanen mungkin ya, mulai bekerja memanen, ada memanen padi, ada yang mulai menanam jagung. Dan di desa saya anak-anak muda ya seperti saya contohnya ya, mungkin lebih banyak memilih bekerja di luar desa karena menjadi petani itu agak susah ya, dan penghasilannya tidak terlalu banyak. Begitulah kondisi realnya, walaupun harga gabah sekarang sudah mulai meningkat. Tapi untuk sekolah anak apalagi kuliah itu kadang-kadang banyak yang menjual lahannya. Tapi syukur sekarang ada yang mulai belajar mengontrakkan ya, mungkin berapa di sini pasarannya kurang tahu saya, itu sekitar 3 jutaan per aro per tahun. Dan ini mobil bagi juga mungkin dari villa mana ya, ini sudah mulai menjemput atau mengantar mungkin.
Ya, kegiatan pagi ini di desa saya lumayan, ini petani lumayan cukup sibuk dari tadi subuh ya. Terus datang lagi, dan ini kebun ibu saya. Kita tengok isinya apa ya, ada pohon banana, pisang, itu pohon kelecung ya. Saya membudidayakannya, tapi masih kecil di rumah yang lebih besar. Pepaya di bawah sana. Dan sudah panen beberapa kali. Syukur hasilnya bagus di sini karena mungkin ya pupuknya lumayan cukup banyak. Pupuk kandang dan tain siap atau pupuk kohe ya, kotoran hewan dari kandang ayam di seberang. Ini passion fruit atau apa ya, markisa yang asam, jambu. Ini pojok rakyat kalau tapi warungnya warkop Kak Pondok. Pohon-pohon, dan ini ada balai bengong, bukan balai bengong ya, apa ya, kayak pos kamling. Ini ada keroncongan sampi, ada bubu, wah kreatif sekali bapak saya. Ini sabta pesonanya dipasang di sini. Sabta pesona ATB Sirna, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Ya, siapa tahu nanti bisa dipergunakan ya untuk sesuatu hal yang positif di tempat ini. Ini adalah linggih karena ini numpak jalan ya di pertigaan. Apa namanya kalau di Bali ya? Indra Blaka. Senjatanya Dewa Indra ya mungkin yang distanakan. Itu Pak petaninya pagi-pagi sedang neraktorin. Ini sudah mulai menanam musim yang baru karena air lumayan cukup ya sekarang. Ini sudah mau panen. Sepertinya di depan rumah orang tua saya masih ada motor. Wah, depan bule apa siapa ya. Ini proyek desanya, dana desanya molen sudah mulai berdatangan para tukang-tukangnya. Waduh, ini jalur yang lumayan cukup ramai menghubung antara Banjar, Tegal, Mengkep, Kelod di ujung sana, dan juga Kelecung, Kelod melintasi, dan tembus di Bebali, Kelod di desa di ujung sebelah sana. Dan di belakang saya mobil Innova lewat lagi. Saya mungkin mengantar ke villa atau ke airport mungkin. Dan maaf ya ini agak berantakan videonya. Tapi ya ini natural saja, tidak banyak editan. Ini mungkin tukang-tukangnya sudah mulai datang. Wah, apa sudah Pak? Nah, ibi Mak. Iya gitu nih. Ibi. Ya, jadi sedikit apa ya, update ya dari kampung. Karena cukup surprise saja. Oh juga saya mendengarnya karena rencananya di sekitar rumah orang tua saya. Ini di belakang, nanti saya perlihatkan lebih jelas. Ini saya sekalian melihat-lihat proyek dari dana desa. Ini secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih ya, karena sudah diperbaiki. Jadi sekarang sudah lebih bagus. Walaupun cuma satu sisi, tapi ya bersyukur karena sudah diperhatikan nih untuk petani-petani. Sangat membantu karena airnya lebih deras mengalir. Tidak banyak dilubangi oleh kepiting ya. Pong-pong yuyu kalau di Bali. Kembali ke topik tadi, isunya nanti dari rumah orang tua saya atau agak sini ya, dari sini sampai pinggir pantai selatan, pinggir pantai semuanya sampai di ujung sana, villa-villa juga sudah banyak berdiri. Itu bisa dipergunakan untuk pembangunan katanya. Ini saya dapat informasi dulu dari Pak Putu Eka di anggota DPRD Tabanan. Katanya
yang berkewenangan membuat peraturan, saya kurang ngerti juga pemerintahan, itu di Tabanan sudah dipetakan nanti untuk membantu memfasilitasi ya, akomodasi, ada restoran atau apa. Mungkin banyak yang di wilayah kurang produktif di pinggir pantai, karena kenyataannya memang gitu ya. Paling digunakan untuk negulang sapi atau beternak sapi, mencari kelapa dulu yang dipetik di pohon. Di sini juga petani kadang-kadang hanya bisa menanam padi hanya sekali dalam setahun, karena wilayah ini lumayan konturnya cukup tinggi ya dibandingkan wilayah timur di Sudimare, karena ada bendungan Telaga Tunjung di sana yang bantu. Kalau di sini kering sekali. Nanti saya perlihatkan mungkin kalau pas musim kering tanahnya juga retak-retak. Oh, ini tetangga saya, Bu Wahyu ya, rumahnya sebelahan. Dan wah, ini sudah ada patok mewah di sini ya. Udah mulai, wah, kurang tahu juga ini sudah mulai dipasang-pasang. Ini ya, itu wilayah Tegal Mungkep Kulon juga di sana. Mudah-mudahan sawah-sawah di sini akan tetap terjaga. Tapi sepertinya akan susah ya, karena bekerja sebagai petani itu tidak gampang. Sekarang sudah mulai diperhatikan ya, harga gabahnya sudah mulai meningkat, tapi masih di bawah. Wah, agak sedih saya ceritakan ya. Nanti saya mungkin suatu saat video langsung saya perlihatkan susahnya jadi petani, dan juga beberapa momen-momen yang bagi saya mengharukan ya, karena pekerja keras, menunggu lama, belum hasilnya juga belum tentu bagus karena banyak hama, kekeringan dan lain-lain. Tapi hasilnya juga tidak terlalu ya kalau dibandingkan dengan yang bekerja di kota maupun di luar negeri. Sekarang banyak teman-teman saya di kampung yang memilih bekerja ke luar negeri. Dulu salah satunya saya ingin bekerja keluar karena mendapatkan gaji di kapal pesiar lumayan katanya. Tapi bagi orang Bali, karena laki-laki sendiri saya di rumah, jadi tidak mendapatkan izin dari orang tua. Ya begitulah. Nanti saya perlihatkan video depan biar tidak cuma saya saja yang kelihatan. Ikuti terus video ini nggih. Dan ini si Kunik ikut terus pagi-pagi ya, mengawasi dari jarak lumayan cukup jauh dari saya, tapi dia ikut terus mengawal majikannya. Oh, ini indah sekali ya. Dan ini persawahan sudah selesai panen, ini masih hijau. Ini apa ya, jagung ya di sebelah kiri saya. Dan saya dengar tadi ibu yang bekerja di sini, jadi inilah dana desa yang digunakan dan pekerjanya dari masyarakat lokal di Kelicung yang tadi saya temui. Nanti kalau ada dana mungkin ya sisanya akan dilanjutkan di sisi sebelahnya. Tapi yang sekarang diutamakan tuh proyek dari sisi yang di sini sebelah sana sampai ujung biar mentok sampai pertigaan tadi. Kemudian dilanjutkan sisanya. Kalau masih bisa mencukupi bahan ya, di sini sudah ada batas. Kemarin mungkin sampai di sini dulu menghabiskan ukuran ke selatan. Jadi kalau ada sisa akan dilanjutkan menyender. Jadi ini lebih kokoh ya. Tidak terlalu kokoh, ya lumayan lah. Tapi mudah-mudahan mobil-mobil besar tidak diizinkan masuk, sehingga ini akan lebih awet. Jalanan jadi sedikit lebih lebar, tapi sangat membantu ya, apalagi rumah saya yang ada di belakang sana. Ini wah, lumayan bagus ya. Dana desanya di video sebelumnya sudah saya perlihatkan, ada papannya di ujung sebelah sana. Jadi saya perlihatkan lagi, ini sebagai apresiasi saya pada pemerintah Desa Tegal Mungkep
Jadi dana desanya itu sebesar 123.756.000. Ini untuk Banjar Dinas Kelecung Kaje, pola pelaksanaan swakelola. Dan kita jalan balik ke rumah lagi karena saya ada kundangan ya. Kalau tidak ada udalan atau upacara keagamaan fitriadnya manusianya, saya jarang pulang. Dan mudah-mudahan ke depan video saya ini setidaknya bisa memperlihatkan pada anak cucu Kelecung pada hari ini ya, tahun 2024. Wah, ini masih terus saja berdatangan. Saya tidak tahu ini berapa tamu yang menginap di sekitar sini ya, karena sudah banyak villa-villa yang diblok. Rumah-rumah lokal penduduk di sini juga dipakai penginapan untuk driver-driver. Dan memasak juga dari ibu-ibu di kampung ini. Ada pos memasaknya itu di rumah kakak ipar saya yang di kampung. Dan yang mengelap mobil juga ada khusus. Itu Pak Ratih ada ya di sini. Khusus cuma pekerjaannya mengelap mobil karena mobilnya bagus-bagus ya. Alphard dan lain-lain. Dulu katanya, sekarang sudah mulai banyak yang pulang. Dan sampai di Braban, mungkin ada yang dipasut juga tanahnya, ada yang dikontrak mungkin. Sambil jalan balik ke rumah, karena kemarin di video saya sebelumnya banyak yang bertanya, jangan di kafling atau di apalah, tanah ini jangan dijual. Jadi saran saya juga begitu ya, mudah-mudahan tetap asli, karena saya tumbuh dan lahir di kampung ini. Keasliannya mudah-mudahan selalu terjaga. Tapi kembali lagi, karena saya tidak memiliki kewenangan ya terhadap lahan-lahan di kampung ini, jadi saya hanya bisa menyaksikan dan mendengar saja. Ya, gimana, berat juga saya menceritakan karena kepemilikan juga tidak ada. Ya, cuma tadi tegak rumah dan ada sedikit kebun di pojokan sana, itu juga membeli. Jadi kalau warisan dari leluhur itu sudah habis pada saat generasi bapak saya dan paman-paman, karena mungkin dulu susah ya kehidupan. Cerita dari nenek saya yang dulu sangat susah jadi petani. Mungkin nanti saya ceritakan, kalau banyak komen-komen negatif di sini nanti saya ungkap sedikit pengalaman petani-petani pada zaman dahulu melalui cerita nenek saya. Itu sudah ada videonya, nanti tinggal diupload. Dan kembali lagi, kalau kewenangan, saya juga bukan siapa-siapa ya di kampung ini. Hanya anak muda yang bekerja di kota dan pelan-pelan belajar ya mengenal kembali kampung ini. Karena saya prihatin juga mendengar banyak yang lahan yang sudah dijual. Kalau saya punya uang mungkin saya duluan yang beli ya. Tidak usah orang luar negeri atau lewat PT atau apa. Kalau saya punya uang, saya yang membeli nanti. Kalau ada ya, tapi sekarang belum. Dan dari anggota DPRD juga sempat menceritakan itu sudah dipetakan di wilayah Tabanan. Karena akomodasi dan fasilitas pariwisata juga diperlukan ya, tidak semua hijau. Jadi di mana tamu menginap, di mana tamu makan. Kalau untuk tamu ya, kalau untuk petani mungkin bisa ditingkatkan harga gabahnya biar menjadi petani itu menjadi idola ya, pekerjaan seperti di Thailand atau di mana di Vietnam. Harga, siapa tahu harga gabah bisa seperti harga buah import. Karena banyak ibu-ibu yang antusias sekali ya pada saat piodalan maupun upacara-upacara keagamaan itu mempersembahkan buah import yang mahal-mahal ya, setahu saya. Ada jeruk mandarin, ada grapes, anggur ya. Anggur yang kualitas bagus, ada yang anggur merah, ada anggur hijau maupun apel, pir yang mahal-mahal. Siapa tahu harga gabah bisa seperti itu, menyaingi harga-harga buah impor. Jadi petani lebih makmur. Dan kalau harga beras naik, jangan komplain, banyak komplain, karena itu kan bisa tembus juga ke petani. Nanti Bulognya bisa menentukan harga standar patokan untuk harga gabah berapa. Jadi petani lebih makmur ya.
dan lahannya tidak banyak dijual karena realitanya banyak di kampung saya yang menjual lahan karena menguliahkan anaknya untuk pendidikan. Jadi ini ibu-ibu sudah banyak yang duduk-duduk ya, ini menyiapkan. Mungkin Mek. Ini mau gaya Mek? Oh proyek ini? Oh. Nah, dah selalu biar dan dokumen ini. Bukan. Tiang ibi. Sing libur ibu. Mungkin ngawang ke Puan. Undangan ijab melalui ya kami bilang. Ya ini ibu sedang menunggu tukang. Arong. Ayo pangenang nih jegek. Pangenang. Ajak kuda kan Mek? Agak nih Tapi onya uling kelecung. Waduh banyak lah, dah dua. Oh, ini ngadu akhirnya molen. Nah, antasa lu kene. Angwang makin ngawang aja biang. Aduh, tensing mu. Ya, itulah keseruan kalau di kampung ya. Banyak yang beramah tamah. Sampai di mana tadi ya? Jadi ceritanya dulu, saya tahu beberapa petani yang anaknya ingin kuliah di kota maupun modal keluar negeri itu menjual lahannya karena sebagai orang tua pasti mereka berusaha ya memberikan modal untuk bertahan hidup, terutama karena mereka tahu susahnya menjadi petani seperti apa. Tapi sekarang nelayan juga sudah mulai, mereka tahu marketnya, jadi lebih makmur ya, lebih sejahtera menurut saya. Tapi petani ini masih susah ya, apalagi saya. Aduh, yang skill petaninya itu lembek ya. Mungkin karena tidak ditempa dari kecil petani maupun ngarit, jadi hanya bisa seperti ini, gower-gower di media sosial maupun nyetir ya. Karena saya seorang supir. Kalau ingin membantu juga bisa di subscribe video saya dan like ya, mohon di like, jangan banyak unlike-nya karena itu cukup berpengaruh. Nah, ini jalur ramainya sudah lewat lagi satu mobil. Pak, Riki bareng, oh ya nggih. Tapi, ya Riki, mana Pak Eka nggih. Ya itu mungkin dari Banyaralas ya bapak tukangnya. Ya saya mundar mandir saja sini ya. Siapa tahu nanti ramai jalur ini. Sudah ya. Wih itu Pak calangnya lewat. Mungkin anak muda yang diperbantukan ya karena pecalang mungkin sibuk jadi atau kurang tenaga. Anak muda juga diperbantukan mengawal pergerakan tamu atau menjaga jalan karena ini jalan kecil ya. Keluar masuknya susah, jadi harus ada kontrol bantuan dari masyarakat. Itu juga diperbantukan atau dipekerjakan lebih tepatnya. Inilah penampakan terakhir dari warung Adi Puspa. Jadi kemarin ada yang komentar, itu bangunannya bukan bangunan Bali itu. Setahu saya ini cuma papan nama ya. Kalau Astokosalinya itu digunakan di dalam pekarangan rumah. Ini hanya untuk papan nama saja, tapi masih ditutupi karena belum grand opening ya. Nanti saya update lagi warungnya, dan ini adegan beton tapi yang dibentuk seperti kayu. Ya ini ibu-ibu sudah mulai mau berangkat bekerja, dan saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.